Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pada materi metode dakwah, saya akan menjelaskan sedikit terkait metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada dasarnya metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah ada atau sudah diberikan wawasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersadari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau kita ambil poinnya dalam Quran surat An-Nahl 125 ini terdapat 3 poin utama tentang metode dakwah Rasulullah atau metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah. Yang pertama dengan hikmah atau bil hikmah, yang kedua dengan mauidhah hasanah, dan yang ketiga adalah dengan mujadalah. Jika kita paparkan lagi, terdapat 3 metode dakwah ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama, metode hikmah. Metode hikmah ini dilakukan dengan cara berdialog dengan kata-kata. Nah, kata-kata yang kebijaksanaan yang sesuai ini disesuaikan dengan tingkat kepandaian mereka. Yang kedua, kepada kaum awam, yaitu menggunakan mauidhah hasanah atau yang digunakan dengan memberikan nasihat-nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Jadi dengan mauidhah hasanah ini Rasulullah memberikan nasihat-nasihat dan juga perumpamaan. Seperti halnya ketika kita tahu ketika masih mendakwahi orang yang masih non-muslim atau masih benar-benar awam, belum pernah mempelajari agama, tentunya kita akan memberikan nasihat yang baik-baik dulu tanpa kita mengajak mereka untuk mengkaji lebih jauh terkait sesuatu ilmuwan. Nah, dan yang ketiga, bagi pemeluk agama lain atau Alkitab, kita menggunakan dengan cara yang baik, atau kita dengan menggunakan mujadalah, menggunakan logika dan retorika halus dari kekerasan dan ummatan. Nah, maksudnya apa? Dengan kita mendakwahi orang beragama lain atau Alkitab, kita sedikit mengajak mereka untuk mengkaji terkait keilmuan-keilmuan yang ada di agama Islam dan agama mereka. Jadi dengan itu mereka akan terbuka berjalan pikir mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, selain dari ketiga metode yang saya sebutkan tadi, ada juga 3 metode yang Rasulullah juga gunakan, yaitu dengan metode bilisan. Metode bilisan sendiri merupakan metode ceramah atau metode retorika. Nah, dan yang kedua adalah metode bil kitabah. Metode ini menggunakan metode yang mengedepankan perbuatan nyata atau secara langsung, praktek. Rasulullah sendiri dalam pelaksanaan dakwahnya langsung melaksanakan prakteknya, bukan kok hanya dalam perkataan saja, tapi juga ada dalam perbuatan. Yang ketiga adalah metode bil mujadalah. Metode ini berupa diskusi, dialog, talkshow. Nah, maksudnya apa? Ketika Rasulullah melaksanakan dakwah, beliau juga menyampaikan berupa dialog atau saling berbicara yang berkaitan dengan kajian keilmuan yang ada di agama Islam. Nah, selanjutnya strategi dakwah Rasulullah. Strategi dakwah Rasulullah ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yang berada di Mekah dan Madinah. Atau secara simpelnya atau secara singkatnya kita bisa mengenalnya dengan metode sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, yang pertama, metode sembunyi-sembunyi yang ada di Mekah, yang seperti kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah mendapatkan atau masa awal-awal dakwah Rasulullah melakukannya dengan dari rumah ke rumah, dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan yang kedua, secara terang-terangan, setelah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 124 turun, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, dan ini banyak mendapatkan penolakan dari kaum Quraisy. Dan yang selanjutnya adalah strategi dakwah di Madinah, yaitu membangun masjid atau melakukan fungsionalisasi masjid. Dari masjid ini banyak yang bisa Rasulullah peroleh, di antaranya baik itu bidang pendidikan sampai bidang keagamaan, bahkan sampai bidang perekonomian. Nah, masjid ini sendiri yang pertama dibangun adalah Masjid Quba ketika Rasulullah melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim. Mempersatukan persaudaraan umat muslim ini sendiri
sebagai salah satu bentuk agar tidak terjadi miskomunikasi antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga adalah membentuk Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah sendiri di sini merupakan salah satu bentuk langkah dakwah sekaligus politik, sekaligus juga penguatan sosial yang ada di Madinah. Jadi dengan adanya keberagaman agama yang ada di Madinah, yaitu agama Yahudi dan agama Islam, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang di luar dugaan Rasulullah. Dan lambat laun dengan adanya piagam itu, banyak orang Yahudi memeluk Islam. Yang keempat adalah dakwah melalui perang. Nah, dakwah melalui perang ini bukan kok kita atau bukan kok Rasulullah itu melakukan dakwah dengan peperangan dan memaksa orang-orang non-muslim untuk masuk ke agama Islam, tetapi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah melalui perang di sini dengan menunjukkan bahwasanya agama Islam itu merupakan agama yang baik jika dipimpin oleh orang Islam. Jadi bukan kok semata-mata untuk keutamaan politik saja, tapi juga mengutamakan untuk keadilan dan kasih sayang. Dan Rasulullah dalam peperangan yang perlu kalian tahu, tidak kok semena-mena melakukan peperangan tanpa memandang hak manusia itu sendiri. Yang kelima adalah dakwah melalui surat. Strategi dakwah Rasulullah yang melalui surat ini ditujukan kepada raja-raja yang beragama non-muslim. Jadi banyak raja-raja pada masa itu yang menerima surat dari Rasulullah dan memanfaatkan dari Rasulullah agar mampu untuk mempercayai dakwah yang diberikan Rasulullah melalui surat tersebut. Selanjutnya adalah kode etik dakwah Rasulullah. Kode etik dakwah Rasulullah yang pertama adalah tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Jadi sebagai seorang dai, Rasulullah itu tidak pernah memisahkan antara ucapan dan perbuatan seperti yang ada di awal, bahwasanya setelah Rasulullah melaksanakannya dengan lisan atau mengatakannya, Rasulullah juga mempraktekannya perbuatan tersebut. Yang kedua adalah tidak melakukan toleransi agama. Nah, memang benar ada yang namanya toleransi agama, tetapi Islam juga mengenal garis-garis batas untuk bertoleransi dengan agama lain, terlebih ketika itu menyangkut dengan akidah. Nah, yang ketiga adalah menghina agama lain. Kita juga, meskipun kita tidak melakukan toleransi dengan agama lain jika dalam itu urusan akidah, tapi kita juga tidak boleh menghina agama lain. Kita tidak boleh melakukan syarat dan kebencian kepada agama lain, yang itu tentunya akan menyebabkan peperangan ataupun perpecahan di antara manusia yang ada di wilayah agama Islam tersebut. Yang keempat adalah tidak melakukan diskriminasi sosial. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dengan dakwah, Rasulullah sudah menyentuhkan bahwasanya banyak orang-orang Madinah pada masa itu yang tidak hanya berasal dari keluarga-keluarga kaya, tidak berasal dari keluarga-keluarga pedagang ataupun peternak, tapi ada juga dari keluarga hamba sahaya yang kemudian masuk Islam dan diangkat derajatnya. Itu merupakan menjadi sebuah bukti bahwasanya Rasulullah menyampaikan dakwah tanpa memandang sosial. Yang kelima adalah tidak memungut imbalan. Nah, pada tidak memungut imbalan ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama mazhab Hanafi yang tidak memperbolehkannya ketika kita melakukan dakwah untuk memungut imbalan apapun meskipun sudah ada perjanjian. Yang kedua adalah menurut Anas bin Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa memungut imbalan dalam menyebarkan ajaran Islam itu hukumnya boleh, baik ada perjanjian atau tidak. Yang kelompok lain adalah Hasan al-Basri dan lain-lain, mereka mendapat bahwa perjanjian sebelumnya untuk memungut imbalan dalam mengajarkan agama Islam. Apabila ada perjanjian diperbolehkan untuk memungut biaya, tetapi apabila tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah tidak berteman dengan perilaku maksiat. Rasulullah selama melakukan perjalanan dakwahnya, selama melakukan berdakwah, tidak pernah beliau mendekati atau terlalu dekat, benar-benar dekat dengan perilaku maksiat. Atau yang dikhawatirkan adalah ketika iman kita masih rendah, kita lalu berdekatan atau selalu berinteraksi dengan perilaku maksiat, tentunya yang dikhawatirkan kita akan ikut untuk melakukan hal maksiat tersebut. Yang ketujuh adalah tidak menyampaikan hal-hal yang tidak ketahui. Jadi sebagai seorang dai, ketika kita disuguhkan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut kita asing, masih baru itu mendengar, sebaiknya kita ketika ditanya seperti itu, kita lebih baik mengutarakan
nanti akan saya cari ataupun kita menjawabnya dengan wallahu alam bishawab. Nah, karakteristik dakwah Rasulullah yang pertama adalah memberikan peringatan. Nah, memberikan peringatan di sini sendiri yang dimaksud adalah seperti yang kita tahu ketika Rasulullah berdakwah pasti menyampaikan satu surat atau dua surat. Nah, di dalam surat tersebut pastilah memberikan peringatan-peringatan bahwasanya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang Allah, kita akan mendapatkan azab. Yang kedua adalah menggembirakan. Nah, setelah Rasulullah memberikan peringatan, tentunya Rasulullah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti dakwah tersebut. Contohnya saja ketika Rasulullah sudah memberikan peringatan terkait azab neraka itu tadi, lalu kemudian beliau juga ketika kamu melaksanakan sholat, kamu juga akan masuk surga, sudah pasti kamu akan masuk surga. Nah, itu salah satu contoh kabar menggembirakan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan lemah lembut. Nah, sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti kita tahu, beliau sangat memiliki sikap yang kasih sayang dan lembut, lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang, meskipun itu dengan orang-orang non muslim. Yang ketiga, yang keempat adalah memberikan kemudahan. Jadi Islam merupakan suatu ajaran agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Ketika umat Islam mendapati sesuatu yang dirasa memberatkannya, orang Islam atau Rasulullah menganjurkannya untuk bisa meringankan perbuatan tersebut. Contohnya ketika sholat kita tidak bisa sholat dengan berdiri, kita bisa dengan duduk. Ketika dia bisa dengan duduk, kita juga bisa dengan berbaring. Yang kelima adalah dengan tegas. Sifat lemah lembut Rasulullah bukan berarti Rasulullah tidak mempunyai sifat tegas. Dalam sikap tegas yang diberikan Rasulullah dalam dakwahnya, tidak kok setiap melaksanakan sesuatu, bahkan dalam peperangan pun beliau tidak semena-mena melaksanakan sikap tegas dan kerasnya. Sikap tegas yang diberikan Rasulullah adalah ketika ada sahabat yang melanggar urusan agama ataupun urusan akidah. Yang keenam adalah syarat tantangan dan ujian. Seorang Rasulullah dari kecil sudah menerima tantangan yang amat berat, di mana ketika Rasulullah sudah lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim, dan kemudian beliau juga setelah beberapa tahun beliau juga menjadi yatim piatu setelah ditinggal ibunya. Nah, ini merupakan salah satu tantangan Rasulullah yang memang berat, sangat berat. Kalau kita sebagai orang biasa mungkin sudah sangat pusing mungkin. Yang ketujuh adalah ofensif dan aktif. Nah, ofensif dan aktif di sini berarti aktif mengajak ataupun tidak bersifat defensif atau hanya berdiam saja. Dan aktif kita selalu mengunjungi atau mengajak mad'u atau orang-orang yang sebagai objek dakwah tersebut. Nah, pendekatan dakwah di sini ada 3. Yang pertama pendekatan personal. Sebelumnya saya sendiri mohon maaf, pendekatan dakwah masih kurang jauh mempelajari karena ini merupakan bagiannya Mas Abdul Hafid, dan ya begitulah. Ketika saya mengedit saya juga bingung tapi saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskannya. Jadi mohon maaf Pak Nartib kalau nanti saya agak kurang memahami terkait pendekatan. Yang pertama pendekatan personal atau manhaj dakwah fardiyah. Nah, pendekatan personal di sini yang dilakukan Rasulullah adalah melakukan pendekatan personal kepada orang-orang di Mekah seperti Khadijah, Ali Arqam bin Abi Arqam. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang tersebut. Yang kedua adalah pendekatan majelis taklimiyah. Pendekatan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan sebelumnya. Jika tahap awal dakwah Nabi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara personal, maka tahap ini Nabi mulai melakukannya secara kolosal atau memberikannya fokus secara berjamaah atau secara majelis taklim. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan delegasi atau masyad. Ya, pendekatan delegasi ini hampir sama dengan pendekatan yang dilakukan dengan surat menyurat, di mana Rasulullah menyuruh salah satu delegasi untuk mengunjungi suatu tempat yang ditujukan untuk berdakwah. Contohnya adalah ke Ethiopia. Yang selanjutnya adalah keistimewaan dakwah Rasulullah. Yang pertama berasal dari Allah. Langsung materi-materi yang ada dari Rasulullah itu merupakan langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersifat komprehensif. Dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dakwah yang disampaikan Rasulullah itu tidak kok hanya seputar akidah yang ada di Arab saja,
akidah yang hanya ada di Madinah dan Mekah, tetapi akidah yang dibawakan oleh Rasulullah atau ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah itu untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Yang selanjutnya adalah keberhasilan. Yang pertama, diperdamaikannya antara suku Khazraj dan suku Aus. Yang kedua adalah persatukannya sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga adalah membentuk kekuatan politik dan Islam. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk metode dakwah Rasulullah yang dilaksanakan pada masa sirah kenabawiannya, dari mulai menerima wahyu kerasulan hingga wafatnya Rasulullah. Sekian penjelasan dari saya, mungkin ada kurang lebihnya nanti silahkan ditanyakan pada forum diskusi di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.